Selamat datang di channel Mr. Choi. Pada video kali ini, saya akan menceritakan kisah horor saat menggunakan ojek online. Peristiwa ini dialami oleh Dian, yang sebenarnya merupakan nama samaran dan kisahnya diunggah oleh akun Twitter Payung H11011101. Diawali ketika Dian akan pulang dari rumah kakeknya yang berlokasi di Bekasi. Karena tidak ingin merepotkan ayahnya, apalagi di saat itu sang ayah juga sedang lembur, maka ia memesan ojek online. Dan sambil menunggu jemputan, ia pun mengobrol dengan tante juga sepupunya. Tanpa disadari, ternyata ia memesan 2 kali, dan dua-duanya sama-sama masuk. Aneh, entah aplikasi tersebut error atau bagaimana. Akhirnya, dengan terpaksa ia pun membatalkan salah satunya. Tak berselang lama, abang ojol pun akhirnya datang. Ia pun pamit kepada kakek dan tantenya. Perjalanan awalnya berjalan lancar, tanpa kendala. Bahkan abang ojol juga ternyata sangat ramah. Namun sebenarnya, ketika awal ia menaiki motor, ada aroma khas yang tercium dari abang ojol. Wangi yang sangat familiar, namun Dian tidak bisa mengingat aroma itu. Ia hanya merasa bahwa ia pernah menciumnya. Tak berselang lama, tiba-tiba abang ojol mengatakan, "Mbak, ini betul ya jalannya?" Betul kok, lurus aja. Nanti belokkan depan, ke kiri ya. Namun, dalam hatinya ia merasa agak ragu. Jalan itu seolah benar arahnya, tapi terasa asing, seolah ada yang berubah. Karena ragu, ia pun membuka aplikasi Google Map. Namun sialnya, aplikasi yang dia buka error. Hanya tertera kolom nama tanpa menunjukkan gambar petanya. Berkali-kali di-refresh pun, aplikasi tak merespon. Aneh sekali, padahal indikator bersinyal masih full dan tertera tulisan 4G di sana. Ia pun mengetes WA di HP-nya, dan terlihat checklist 2. Artinya pesan tersebut bisa sampai. Namun ketika kembali lagi ke aplikasi Maps, anehnya aplikasi masih tetap error. Dian pun kembali mengirim WA ke teman-temannya. Meski tak dibalas, namun terlihat checklist 2. Dalam keadaan bingung, tiba-tiba abang ojol mengatakan kalau map di HP-nya error, dan ia meminta diarahkan manual. Dian pun semakin bingung. Bisa-bisanya map di HP mereka sama-sama error. Sembari mencoba untuk mengutak-atik HP-nya, dirinya pun terkejut ketika melihat sekeliling mereka di tempat yang sangat asing, tempat yang gelap dengan hampir tak ada penerangan. Jalannya hanya lurus dan terlihat perumahan seperti hutan yang sangat sepi dan seperti tak berpenghuni. Ia mencoba ingat-ingat kembali. Perasaan untuk sampai ke rumah tantenya tak ada perumahan seperti ini. Dan tiba-tiba, abang ojol berkata bahwa map di HP-nya sudah berfungsi kembali. Namun bukannya lega, Dian justru semakin panik. Melihat jam di HP-nya sudah menunjukkan pukul 7 malam, dan mereka justru masuk ke area perkebunan yang sangat asing. Kebun itu terhampar luas dengan tanaman-tanaman pendek. Terlihat juga jalannya semakin mengecil, seolah akan semakin masuk ke pelosok. Anehnya lagi, driver kemudian berkata bahwa mereka sedikit lagi akan sampai. Dian pun meminta untuk menepi dan bermaksud untuk menunjukkan bahwa rute yang mereka lewati salah. Di saat berhenti itulah terjadi perdebatan. Driver mengatakan bahwa ia hanya mengikuti maps, sedangkan Dian mengatakan bahwa mereka tersesat di kebun orang. Tak ingin lanjut berdebat, apalagi suasana semakin mencekam. Mereka pun sepakat untuk melakukan putar balik saja. Dengan terburu-buru, abang ojol tiba-tiba meminta Dian cepat naik. Ia seperti ketakutan. Wajahnya pun tiba-tiba sudah terlihat sangat pucat. Bang, ada apa sih? Namun driver tidak menjawab. Driver itu pun terus melajukan motornya. Begitu mereka kembali menemukan jalan utama, map di HP-nya langsung berfungsi. Disinilah Dian tiba-tiba ingat
dengan parfum driver yang terasa sangat janggal. Karena sudah berjam-jam tidak sampai, mereka pun sepertinya sudah kelelahan. Driver pun berkata, "Mbak, kita istirahat dulu ya." Saya bingung, kok gak sampai-sampai? Melihat kondisi yang kurang sehat, Dian menawarkan untuk membatalkan trip itu. Namun, driver tersebut menolaknya dan berkata masih sanggup. Mereka pun kemudian lanjut berjalan. Dan sepertinya hal aneh masih belum berakhir. Perjalanan mereka seolah hanya terus berputar dan tidak pernah sampai. Dian sudah mau menangis karena hal ini. Bekasi ke Jakarta rasanya seperti berjalan dari Bandung ke Jakarta. Benar-benar sangat lama. Hal yang sama juga kembali terulang. Map di HP mereka kembali error, bahkan lebih parahnya, kali ini driver sampai menepi dan muntah-muntah. Masih belum selesai dengan semua itu, tanpa angin dan gerimis, tiba-tiba mereka langsung diguyur hujan deras. Mereka pun berhenti menepi untuk menggunakan jas hujan dan kembali lanjut berjalan. Begitu hujan reda, tiba-tiba mereka seperti baru keluar dari antah berantah. Suasana kembali ramai, dan anehnya hanya mereka yang menggunakan jas hujan, dan hanya mereka yang kelihatan basah, sementara orang lain terlihat beraktivitas seperti biasanya. Dian pun bercelupuk ngomong untuk mencairkan ketegangan. Hehe, tadi hujannya di daerah mana ya bang? Kok kita doang yang basah? Wah, saya juga enggak sih mbak. Deras banget soalnya, nggak kelihatan kanan kiri. Balas abang ojol tersebut. Malam itu Dian akhirnya sampai di rumahnya. Dan betapa terkejutnya ia melihat jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Dian yang masih dihantui rasa penasaran, akhirnya kembali menanyakan kepada abang ojol apa yang sebenarnya ia lihat. Bang, tadi abang lihat apa sih? Duh, saya masih merinding ingatnya mbak. Tadi saya pas di sana itu lihat rumah kecil catnya warna kuning, yang saya pikir itu rumahnya mbak. Tapi nggak lama dari itu, saya lihat ada laki-laki keluar dari rumah itu, telanjang dada mbak. Kurus banget, tapi pas ngadep saya, ternyata gak ada mukanya mbak. Dian pun langsung merinding, membayangkan apa yang dilihat oleh abang ojol tersebut. Singkat cerita, abang ojek pun pamit. Ia mengucapkan banyak terima kasih. Dan Dian memberikan uang yang lebih dari ongkos seharusnya. Di saat itu, Dian juga baru menyadari, notif di HP-nya sudah menumpuk, yang rupanya adalah panggilan tak terjawab dari bapak, ibu, adik, tante, bahkan kakeknya. Dan sesuai dengan prediksinya, keesokan pagi, sebelum sarapan, Dian pun diomelin habis-habisan. Namun Dian mencoba untuk menjelaskan kepada bapaknya. Hingga akhirnya mereka pun mengerti. Dari sinilah Dian pun akhirnya trauma untuk naik ojek tengah malam. Tak lama dari kejadian itu, ketika acara kumpul keluarga, Dian mencoba menanyakan hal itu kepada kakeknya. Sang kakek pun menjelaskan bahwa ada sesuatu yang menempel di driver tersebut. Entah itu pelaris atau juga kiriman santet, atau sesuatu yang tak kasat mata. Kakek juga menjelaskan bahwa hujan yang mereka alami adalah semacam gerbang penghubung ke dimensi lain. Itulah sebabnya hanya mereka yang terkena hujan. Di lain waktu, ketika ia menceritakan hal tersebut kepada temannya, mereka malah menduga-duga hal itu dilakukan oleh abang ojol yang ia cancel, yang mungkin karena abang ojol tersebut sakit hati. Namun itu hanya dugaan saja, entah apa yang sebenarnya terjadi. Itulah kisah horor yang dialami oleh Dian, yang dikisahkan oleh akun Twitter bernama Payung H11011101. Maka sebaiknya sebelum memulai perjalanan, awali dengan berdoa, memohon agar terhindar dari hal negatif. Sampai di sini saja cerita ini saya bahas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.